Pemirsa CNBC Indonesia, CNBC Indonesia Insight hari ini mau ulik ke satu lokasi di Jakarta yang dulunya merupakan salah satu pusat rekreasi favorit warga. Tempat ini lengkap banget, punya danau dan berbagai wahana menarik, cocok banget jadi tempat bermain keluarga. Apalagi kalau bukan Taman Ria Senayan. Tahu gak, Sep? Taman Ria Senayan dulunya dibangun pada tahun 1970-an sebagai solusi untuk mengatasi kenakalan remaja di Jakarta. Tempat ini berlokasi di sebelah gedung DPR MPR. Nah, Ri, tahu gak sih? Setelah mengalami penurunan popularitas, kawasan ini kemudian direvitalisasi menjadi Senayan Park atau kita kenal dengan Spark. Dan di Spark ada salah satu destinasi baru yang menarik perhatian adalah Parle Resto and Cafe. Ngomong-ngomong soal parler, Ser, dalam bahasa Prancis, parler itu artinya berbicara. Parler juga merujuk pada kata parlemen, yang memang lokasi gak jauh nih dari gedung DPR MPR. Jangan-jangan, Ri, Parle ini jadi tempat nongkrongnya para wakil rakyat ya? Nah, jadi makin penasaran nih dengan Parle Resto and Cafe. Yuk, kita langsung aja berdiskusi bareng CEO Parle Group, Sony Harsono. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sony selaku CEO of Parle Group. Pak Sony, terima kasih udah ajak kita ke sini ya. Ini tempatnya luar biasa sekali. Ini kenalin Pak, ini Fahri dan saya dari CNBC Insight. Welcome to Parle. Welcome to Parle, luar biasa. Ini kita baru datang udah dihidangin segini banyaknya makanan sih Pak. Ini apa sih Pak? Sebenarnya makanan apa aja? Jadi yang ada di depan meja sekarang ini ada empal gentong. Empal gentong ini kita memang R&D-nya khusus, kita sampai ke Cirebon untuk belajar bumbunya, tapi kita improve dengan bahan-bahan yang lebih premium. Terus lalu ini ada ayam tangkap bumbu ganja. Bumbu ganja. Sama kita research juga bumbunya memang harus dari Aceh, gayanya seperti harus ada campuran jeruknya, harus kita datengin dari Aceh. Sama ayamnya harus ayam jantan. Lalu yang ketiga, yang ujung sana, yang plate-nya hitam itu kita ada iga bakar Purwakarta. Sama juga kita maintaining local flavor ya, jadi semuanya harus khas daerah asli. Lalu itu ada steak, steaknya itu steak wagyu, strip loin dengan marble 9. Kita memang ada sedikit western food di sini, karena memang ada demand lah. Tapi konsep utama kita adalah elevating Indonesian cuisine. Artinya memang kita mau dorong Indonesian food supaya bisa dibikin dengan ingredients lebih bagus dan kita push supaya bisa worldwide gitu dengan Indonesian channel. Oke, ini sejujurnya ini ada eye catching banget sih Pak. Ya. Parah banget, jadi saya ngiler banget ya. Presentasinya juga bagus ya. Presentasinya juga bagus, kayak kita cobain aja deh. Oke. Dari depan mata Coba, ya. tolong dibagiin. Oke, ini dari Western steak dulu ya, ini dari steak western dulu ya. Ya, kita coba steak. Ini dagingnya, wah enak sih. Tapi kalau dari sini yang rekomen apa sih Pak? Jadi kita rekomend di sini tentu Indonesian food. Di sini Indonesian food nomor 1, kita hampir ada 34 provinsi makanan asli daerahnya kita ada. Jadi mulai dari mungkin ini Aceh, lalu Jawa Timur ada rawon, Jawa Tengah ada iga bakar, sampai Makassar kita ada es pisang hijau, lalu dari NTB kita ada taliwang, ada bebek yang Bali, bebek betutu Bali ya. Jadi kita hampir ada 34 provinsi. Jadi kalau saya boleh rekomend, tentu saya rekomend Indonesian food. Indonesian food ya. Meskipun kita cobain steak dulu Kita sekarang. cobain dulu ya, ini udah jadi appetizer kita nih Iya. steak. Oke, ini steak apa sih Pak? Ini steak wagyu marble 9, dia dimasak medium well. Kita strip loin itu boleh dibilang kita ambil dari bagian sirloin ya, bagian khas dalam. Memang ada hampir boleh dibilang ada sedikit lemak lah di situ ya. Tapi kita serve-nya juga dengan margarin dan ada side dish-nya itu ada vegetables, potato, sama ada kita selalu tonjolin ada garlic. Ada garlic. Iya, garlicnya pun kita cooknya juga spesial gitu. Empuk banget karena kan biasanya sirloin kan ada lemaknya itu Iya. ya. Iya. Lemaknya juga gampang dipotong. Terus yang bikin lemak itu katanya jadi ini lemaknya itu yang bikin enak. Iya, lemaknya yang bikin enak ya. Karena dia ngeluarin rasa juicy, Juicy. sama tender. Tender. Ya. Ini empal gentong Cirebon.
yang dibuat khusus dengan bumbu yang sama persis seperti orang-orang Cirebon makan. Ya, oke. Tapi karena konsepnya kita elevating Indonesian cuisine, kita elevate. Kita pakai ingredients daging sapi wagyu, terus kita potong dengan ada bone marrow-nya di sini. Lalu ininya tetap kita bikin bubuknya tetap seperti yang di Cirebon, kerupuknya tetap kerupuk kulit. Nah, sambal ini goreng. ada sambal goreng dengan jeruknya. Ini sama seperti yang ada di Cirebon, memang khasnya. Presentationnya pun untuk piring segala macam kita ini khusus pesen ya. Kita bikin di sini, kita datang ke pabriknya, terus tetap ada ini khasnya ada daun pisang. Lalu yang kedua ini ayam tangkap bumbu ganja. Ini khas Aceh. Tamu-tamu kita yang datang ke sini, mereka selalu bilang, mereka repeat dan mereka maunya makan ini karena katanya rasanya sama persis seperti yang ada di Aceh. Memang kita sendiri ada R&D lah, jadi memang kita sebelum kita buka itu ada 3-4 bulan kita R&D untuk deliver makan makanan ini. Pada waktu kita deliver R&D bumbu, kita juga pikir presentationnya gimana supaya mengelevate tadi gitu, supaya nggak cuman ada di bowl kuning bumbunya, ada dagingnya dikit seperti orisinilnya kan, makanya kita bikin open bowl seperti ini. Lalu yang kedua, ayam tangkap ini biar lebih menarik bagaimana? Maka kita taruh ayamnya di atas, nasinya di bawah. Jadi makannya nanti harus diaduk gitu. Oh iya. Oh iya diaduk juga Iya. ya. Karena kan ada kremesannya itu, ada Dari segi kremesannya. fungsi juga ini udah pasti Pak pemilihan untuk tempat kayak gini. Iya. Karena mau diaduk juga nggak akan jatuh-jatuh. Iya, jadi main purpose-nya dari R&D tadi gimana supaya rasanya itu pas, ingredients-nya pas, tapi presentation-nya juga masuk. Tapi kenapa sih Pak ini kan namanya jadi parle gitu? Kenapa ada behind story-nya nggak Pak? Ya, jadi kebetulan saya dengan sahabat saya, Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR, itu kita lah yang pertama kali punya ide bikin parle. Nah, lalu kemudian Pak Bambang ngajak temannya yang juga anggota MPR, yaitu Ketua DPR dan juga Ketua DPD. Yang kan MPR itu ada DPD dan DPD. Ya. Diajak dengan maksud dan tujuan karena lokasinya kan dekat. Pengen ada tempat supaya mereka bisa diskusi, makan di luar dari kantor, tanpa harus lama-lama keluar kantor. Akhirnya kita diskusi, kita cari nama, kan nggak mungkin kita bikin nama parlemen kan, terlalu too official gitu kan. Nah, saya cari penggalan kata dasar awal parlemen. Jadi parle itu sebenarnya adalah kata dasar parlemen, bahasa Prancis. Kalau kita pakai apostrophe, dia itu dibacanya parle, yaitu adalah diskusi. Ya, tapi saya nggak pakai apostrophe. Saya rubah fontnya, saya rubah huruf P-nya lebih besar, seperti kayak gelas wine begitu. Jadi jadi logo. Ya, orang sekarang kalau lihat parle udah keingetnya brand, udah bukan filosofi di belakang. Padahal sebenarnya filosofi di belakangnya adalah parle itu kata dasar parlemen, diskusi. Lalu kemudian kenapa parle, kenapa parlemen? Ya karena di sini ada 3 ketua parlemen. Ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD. Itu untuk berembuk segala macam, mungkin dari bumbu dan lain-lain. Itu juga kesepakatan bertiga ini ya Pak ya? Ya, terutama mungkin saya aslinya sama-sama dengan ketua DPD dari Jawa Timur. Kita ada di sini rawon. Rawon ini kita bongkar pasang sampai akhirnya mertuanya ketua DPD yang ngajarin kita di belakang bagaimana untuk masak rawon orisinil dari Jawa Timur. Dan so far berjalan dengan baik ya. Semua customer selalu kasih komplimen gitu ya. Ini mah kayak makan di Surabaya katanya. Mungkin nanti kita bisa cobain juga. Boleh. Ini berkaldu banget nih. Kalau misalnya kita ngomongin dagingnya ya, ini tuh dagingnya. Empuk banget tadi ya Ini gampang banget tuh dipisahinnya. Dipisahin nggak pakai tenaga, mudahnya juga enak-enak aja gitu. Udah effortless banget. Berarti memang sering banget banyak yang repeat order ya Pak sini ya. Biasa enak sekali. Kita sih prinsip atau mungkin kita basic dari kita bisnis ini adalah restoran. Jadi memang food is number one. Cuman karena purpose-nya kita bikin jadi tempat rileks, jadi tempat di luar dari kantor parlemen seperti cerita awal saya tadi, maka kita harus bikinnya casual dining. Jadi kita harus casual, orang di sini nggak bisa formal gitu. Kayak mungkin ada salah satu restoran yang terlalu formal gitu ya. Nah kita casual, terus kita bawa juga
live music gitu. Mungkin kalau after hours orang datang ada band. Nah, yang kedua juga kita bawa band-band ternama dari Indonesia untuk manggung di sini supaya dapat entertainmentnya gitu, kesan entertainmentnya. Kalau kita udah host band-band besar di sini kan berarti secara quality dari tempat sendiri juga udah proven ya. Nah, so far kita ada 4 udah ya, ada 4-5 penyanyi nasional ya, mulai dari The Massive, Malik, terus Kahitna, ya ada Budi Doremi. Nah, ini yang akan datang ini Kahitna. Jadi dari situ sukses ya, sukses dan kita sekarang udah terkenal jadi restoran dengan ada entertainment. Jadi nggak formal restoran, is a casual dining, tapi moto dan visinya kita adalah elevating Indonesian cuisine. Gitu. Jadi kita tetap mau push Indonesian cuisine ini biar bisa abroad gitu, bisa keluar negeri. Tapi kalau misalnya ngomongin itu juga Pak, harus berani untuk mengeluarkan untuk R&D dan segala macam. Itu benar sekali Pak, saya setuju banget karena kalau misalnya kita lihat makanan itu jadi wajah sebuah negara juga. Betul sekali ya Pak ya. Itu kenapa akhirnya kenapa banyak yang tertarik makanan Indonesia tuh bule-bule ya dibanding dengan orang Indonesia sendiri. Nah itu dia Pak. Saya undang pengusaha-pengusaha yang ingin buka restoran, saya akan share resep-resep kita. Kita nggak pelit. Kita ada studi banding dari sekolah pariwisata. Terakhir ada sekolah pariwisata, saya lupa namanya. Kita juga dijadikan tempat studi banding sama Garuda Catering. Jadi saya share ini menu-menu ini, saya share makanan-makanan ini. Kalau you mau katakanlah replicate atau even bikin bagus, silakan. Ya karena bukan kita mau tutup-tutupin, nggak apa-apa. Kan toh ini for the good of Indonesian food gitu kan. Kalau you bisa present ini dengan harga lebih murah, saya juga pasti bisa lebih murah lah karena kan kos di sini mahal ya. Jadi kalau dia bisa bikin lebih murah, lebih banyak empal gentong model begini terkenal, saya juga ikut senang. Oke, nge-spread ilmu ya Pak ya, senangnya di situ ya. Oke Pak, selain ada ini kan main course semua nih keluarin. Bapak punya apa lagi sih Pak produk yang menjadi unggulan Pak? Mungkin satu-satunya di Indonesia kita bikin coconut Malaka. Coconut Malaka itu dessert original dari Manado, tapi kita serve dengan food grade paper untuk kita bakar. Coba bakarin. Oh, ini bisa dibakar ya. Wih. Wah. Sebenarnya tujuan untuk dibakar ini supaya dapat sense burning di coconutnya. Oh, ada smoky-nya Iya. gitu ya. Ini ya. Jadi kalau cuman coconut biasa kan dia terlalu plain kan. Tapi kalau dibakar tadi dia akan ada kayak karamel-karamelnya gitu, ada sense burningnya. Lalu yang itu es pisang hijau. Es pisang hijau selama ini kan es serut, sirup sama pisang kan. Nah kita seperti konsep awal, kita mau elevate es pisang hijau ini gimana supaya 5 star. Pisang, ada ice cream, sama ada cookie-nya gitu. Terus sedikit ada sirup. Di depan saya sendiri ini dessert western, jadi tiramisu. Kita punya signature western dessertnya tiramisu. Dibuat dari potongan ini ada potongan karamel, terus lalu ada potongan cake juga, dan dia di splash ya bikinnya untuk dapat sense coklat splashnya begitu. Kita di sini lumayan terkenal tiramisunya karena dia sense of softness-nya. Untuk bikin ini juga kita ada R&D supaya dia lembut banget dan coklat dan kopinya itu pas campurannya. Wah. Karena kita ada DJ. Ada DJ tiap weekend ya. Asik banget, mungkin nanti kita bisa ajak teman-teman ke sini ya Pak ya. Karena benar-benar rekomen banget. Makasih ya Pak Sony udah ajak kita ngicipin makanannya di Parle, dan sekarang kita mau sikat dulu nih dari dessertnya ya, dari klepon, es pisang hijau. Apa tadi namanya Pak? Itu es pisang hijau, ini coconut Malaka, dan tiramisunya. Jadi jangan salah ya, ini presentationnya looks 5 star. Tapi ingredients dan lain-lainnya sama seperti es pisang hijau asli. Jadi nggak mahal. Mantap. Ini masih 100 ribuan semua. Wah Pak, ini gokil banget sih, rasanya unik banget karena saya jarang banget temuin dessert tapi ada smoky-nya, ada sesi smoky-nya. Tapi kayaknya Fahri dan saya udah nggak fokus nih karena ke makanan dulu. Ini nggak akan beres-beres makannya kalau kita masih terus ngobrol. Terima kasih sekali lagi Pak Sony udah ajak kita main kesini nyobain makanan Parle Pak. Sama-sama. Sukses selalu buat Bapak. Sukses selalu buat Pak Sony, terima kasih. Thank you, sampai ketemu lagi. Kita sikat Pak, mari kita sikat. Silakan.